Halo, berjumpa lagi dengan Rosanimatul Fajri. Kali ini saya akan membahas tentang hak kekayaan intelektual untuk mata kuliah pengantar hukum bisnis. Semoga memberi pencerahan dan maksud saya juga tercapai agar para mahasiswa mampu memahami apa yang saya sampaikan. Di sini hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha adalah antara lain adalah menstandarisasi baik produk atau berupa barang maupun jasa yang akan dipergunakan dalam diedarkan kepada masyarakat atau konsumen yang membutuhkan. Di dalam standarisasi ada dua jenis. Yang pertama, standarisasi secara nasional dan standarisasi secara internasional. Standarisasi nasional atau biasa disingkat dengan SNI yaitu standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi. Selain standar yang digunakan ditentukan oleh SNI, standar lain juga patut dipertimbangkan. Yang pertama ISO, terus dan IEC. Di sini IEC termasuk internasional ya. Kalau yang di dalam nasional cuman SNI. Di sini ada internasional yaitu ISO dan IEC. ISO adalah Standard International Organization for Standardization dan IEC adalah International Electrotechnical Commission. Berikut saya akan bahas satu-satu tentang bagaimana pelaku usaha seharusnya melakukan standarisasi barang. Yang pertama, untuk standarisasi barang harap selalu memperhatikan ketentuan imperatif atas barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Menurut ketentuan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2014 bahwa pelaku usaha jika melanggar ketentuan yang telah ditentukan, dia akan diberi sanksi secara administratif. Apakah yang patut diperhatikan dalam menstandarisasi barang tersebut? Pelaku usaha dapat melakukannya yaitu memenuhi syarat bersifat teknis dari SNI, yaitu yang pertama, untuk barang hasil produksi dalam negeri wajib memenuhi ketentuan tentang nomor registrasi produk yang sering disebut dengan NRP, yaitu nomor identitas yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI yang diberikan terhadap barang produksi dalam negeri yang SNI-nya diberlakukan secara wajib sebelum diperdagangkan. Kalau di dalam istilah Islam kita mengenal standarisasi itu halal. Kalau di sini ada bertuliskan label halal seperti dalam kapas ini, maka kita dapat menggunakan produk ini terus mendapatkan produk top brand. Ini membuat produk tersebut akan melejit di mata masyarakat, selection cukup terkenal. Untuk yang kedua, untuk barang hasil produksi luar negeri yang diimpor ke dalam negeri wajib memenuhi ketentuan tentang nomor pendaftaran barang yang disebut dengan NPB. NPB ini yaitu nomor yang diberikan terhadap pelaku usaha untuk barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib. Nah, sampai di sini apa kiranya dapat memberikan penjelasan? Baiklah, saya lanjutkan.
Pelanggaran administratif atas dua hal ini telah diatur dalam pasal 57 ayat 1 yang tadi saya sebutkan. Jika melanggar, maka pelaku usaha tersebut dapat dipenjarakan selama 5 tahun atau membayar denda pidana sebanyak 5 miliar rupiah. Bersediakah Anda untuk membayar tersebut? Kalau menurut saya, hendaknya kalian sebagai pelaku usaha menuruti dan mematuhi standar SNI yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Pembubuhan tanda tangan SNI atau ketentuan kesesuaian barang yang diperdagangkan ini juga telah diatur di dalam pasal 57 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dilakukan dengan mempertimbangkan 4 aspek. Yang pertama, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup ya menganut CSR yang melekat dalam perusahaan yang melindungi sumber daya alam sehingga tidak tercemar. Yang kedua, daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat, tidak saling menjatuhkan. Yang saya sebutkan untuk pemateri yang kemarin tentang perlindungan konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang saling merendahkan produk yang sejenis dengan diproduksi oleh usaha lain atau perusahaan lain, dengan mengatakan seperti yang saya garis bawahi kemarin bahwa orang bijak, orang pintar minum obat masuk angin. Jadi kalau saya simpulkan atas iklan tersebut, kalau tidak minum produk tersebut berarti bukan orang pintar, ya kan? Terus yang ketiga, kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional. Ini penting peranan pemerintah di sini ya. Kesiapannya baik ekspor maupun impor, pemerintah harus berani melindungi kepentingan pelaku usaha pribumi atau asli orang Indonesia. Yang keempat, kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian. Nah, ini di sini adalah tugas BPOM yang memeriksa kelayakan dari sebuah produk ini. Di sini ada ya BPOM atau Kemenkes RI Kesehatan, BPOM khusus makanan, kosmetik. Kalau yang ini khusus untuk alat-alat kesehatan berupa obat, terus hand sanitizer dan lain-lain. Itu termasuk standarisasi barang. Terus pembubuhan SNI ini jika diterapkan menurut pemerintah, maka tergolong pelaku usaha tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum, di mana meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan. Selanjutnya yaitu standarisasi jasa. Ini hampir sama ketentuan imperatifnya. Pelaku usaha juga harus cerdik dan mengetahui peraturannya. Saya beberkan ya. Pelaku usaha menurut pasal 60 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2004, yaitu diharapkan penyediaan jasa dilarang memperdagangkan jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib. Persyaratan teknis itu sudah saya sebutkan di dalam pokok pembahasan tentang perlindungan konsumen.
Selain itu, dalam pasal 60 ayat 3 Undang-Undang 7 tahun 2014 disebutkan bahwa dalam penentuan atau pemberlakuan SNI, persyaratan teknis atau kualifikasi secara wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 1. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Yang kedua, daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional. Yang keempat, kesiapan infrastruktur, lembaga penilaian kesesuaian. Dan yang kelima adalah budaya, adat istiadat, dan tradisi berdasarkan kearifan lokal. Maka selain dari standarisasi ini, pelaku usaha diharapkan dapat mempelajari suatu budaya di dalam sasaran untuk memasarkan produk tersebut, dimulai dari budaya, adat istiadatnya bagaimana, tradisinya, yang supaya kita dapat diterima di situ secara lapang dada dan terbuka. Untuk ketentuan imperatif dan atau fakultatif tentang sertifikat kesesuaian jasa, maka kita harus memenuhi persyaratan SNI yang dinyatakan dengan SPTT, SPPT, SNI atau sertifikat lainnya berdasarkan perjanjian saling pengakuan yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian. Nah, kita wajib mengetahui lembaga apakah itu. Di sini disebutkan ada beberapa lembaga yang bisa kita mintain tolong sebagai pelaku usaha, yaitu BSN, Badan Standarisasi Nasional. Di sini adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Menurut standar BSN periode tahun 2015 dan 2019, visi dari BSN adalah yang pertama, merumuskan, menetapkan, dan memelihara SNI yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Yang kedua, mengembangkan dan mengelola sistem penerapan standar penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang standarisasi dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, pengembangan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian sebagai upaya untuk peningkatan efektivitas implementasi sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian. Yang keempat, merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem dan pedoman di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa ini. Yang kedua, ada Komite Akreditasi Nasional atau disingkat KAN. Ini adalah lembaga non-struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Menurut KAN, di sini menyelenggarakan dan bertugas sebagai yang pertama, penyusun dan penetapan kebijakan di bidang akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan sistem akreditasi dan sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN. Yang kedua,
penyusunan rencana dan program nasional di bidang akreditasi. Yang ketiga, pelaksanaan asesmen atas permohonan akreditasi. Yang keempat, pelaksanaan proses akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, dan laboratorium. Yang kelima, penetapan perpanjangan, perluasan, pengurangan, penundaan, dan pencabutan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, dan laboratorium. Yang keenam, pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam menetapkan sistem informasi akreditasi dan sertifikasi. Yang ketujuh, penyusunan dan pengembangan sistem akreditasi dan sertifikasi nasional. Yang kedelapan, pelaksanaan evaluasi kegiatan akreditasi dan sertifikasi. Yang kesembilan, pelaksanaan kerjasama internasional di bidang akreditasi dan sertifikasi. Yang kesepuluh, pelaksanaan peran aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul pada tingkat nasional dan internasional maupun dengan negara lain di bidang akreditasi dan sertifikasi. Dan yang 11, ini yang terakhir, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi. Untuk lembaga yang terakhir di dalam nasional ini ada LPK, yaitu Lembaga Penilaian Kesesuaian. Di sini hampir sama, bahwa lembaga ini melakukan kegiatan penilaian kesesuaian sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2014. Kalau di sini LPK itu pada PT dan koperasi ya, ini dikhususkan pada PT dan koperasi. Terus beberapa hal atau ketentuan yang bersifat imperatif dari LPK ada 3 ya. Itu yang pertama, LPK tidak diakreditasi oleh KAN atau yang akreditasinya dibekukan sementara atau dicabut. Ini dilarang menerbitkan sertifikasi berlogo KAN. Yang kedua, LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dilarang menerbitkan sertifikat berlogo KAN kepada pemohon sertifikat yang barang, jasa, sistem, proses, dan personalnya tidak sesuai dengan SNI. Panjenengan bisa lihat pasal 37 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2004 ya. Dan yang ketiga, LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dilarang menerbitkan sertifikat berlogo KAN di luar ruang lingkup akreditasinya. Terus di sini ada juga menurut pasal 70 Undang-Undang 2014 sanksi yang diberikan apabila seorang pelaku usaha melanggarnya, yaitu yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan sertifikat berlogo KAN sebagai dimaksud pasal 37 ayat 1. Yang kedua, menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang barang, jasa, sistem, proses, atau personalnya tidak sesuai dengan SNI. Yang ketiga, menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 3. Jika melanggar, pelaku usaha tersebut akan diberikan sanksi penjara sebanyak 5 tahun dan atau membayar denda sebanyak 35 miliar rupiah. Ini untuk yang dari segi nasional. Untuk dari yang segi internasional, berdasarkan saya ambil ISO yang sering dipergunakan,
ISO ini adalah suatu asosiasi global yang terdiri dari badan standarisasi nasional yang beranggotakan tidak kurang dari 140 negara. Visi dari ISO adalah untuk mendukung pengembangan standarisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional dan juga untuk membangun pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, kita akan lanjutkan diskusi dengan WA group yang telah disediakan, dan saya akan insya Allah akan memberikan tugas kepada para mahasiswa sebagai bahan dasar evaluasi apakah mahasiswa tersebut mengerti apa yang saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.